Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riviera Nazila Fatihah. Hari ini akan membuat sebuah video tentang penjelasan materi untuk remedial PTS dalam pelajaran sejarah Indonesia. Let's get! Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Jadi, krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Jadi, salah satu bab yang akan saya bahas ini adalah bab tentang masa akhir Orde Baru. Subbabnya itu yaitu krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Waktu itu, tahun 1977, bulan Juli, di Thailand itu terjadi krisis moneter yang ternyata itu juga sebagai permulaan peristiwa mengguncang nilai tukar mata uang yang turun di berbagai negara Asia. Contohnya, salah satunya itu adalah Malaysia, kedua ada Filipina, Korea, dan Indonesia. Waktu itu, rupiah itu ada di posisi 2.500 per US dollarnya. Terus melalui kemerosotan sampai di Oktober itu udah jadi 4.000, saat Januari 1998 itu sudah sampai 17.000 per US dollarnya. Karena kejadian ini, Soeharto akhirnya minta bantuan ke IMF. Minta bantuan, tapi ternyata harus ada syaratnya. Syaratnya itu adalah dengan Indonesia mengganti kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Jadi salah satunya itu ada penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Tapi ternyata itu nggak bantu sama sekali. Jadi gara-gara ini tuh berdampak banget merosotnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang bikin PHK besar-besaran. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada 19 Januari 1998. Kemudian Presiden Soeharto menyatakan bahwa paket IMF yang ditandatanganinya, jadi terus kan IMF masih surat, terus ditandatangani langsung sama Soeharto, dan ternyata itu tuh bikin kita pemerintahan Indonesia itu, ternyata Indonesia berada pada sistem liberal. Terus masa krisis itu makin besar, makin tegang itu dalam sosial masyarakat. Pada bulan awal 1998, sejumlah kota terjadi kerusuhan anti Cina. Ya, Cina. Pemilu ke-6 itu menghasilkan Golkar sebagai pemenang. Akhirnya dilakukan sidang umum MPR. Yang hasil sidang itu memperoleh bahwa Pak Habibie menjadi wakil dari Soeharto. Dalam beberapa minggu setelah kepilihnya Soeharto jadi presiden lagi, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat, yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Yang ikut tuh ada ITB, UI, sama banyak lah pokoknya yang terkenal itu. Terus, akhirnya kan aksi-aksi yang tidak mendapat tanggapan dari pemerintah itu menyebabkan para siswa di berbagai kota mulai mengadakan pemberontakan hingga keluar dari kampus kan. Dan itu jadi marak banget, jadi banyak banget, bikin pada pusing. Akhirnya, Jenderal Wiranto dari Menhakam atau Pangap itu mencoba memadamnya dengan menawarkan dialog. Jadi Pak Wiranto ngomong, yuk kita ngobrol dulu maunya gimana. Tapi ditolak sama mahasiswa, kenapa? Soalnya tuntutan pokok mereka itu adalah reformasi politik dan ekonomi pengunduran diri Presiden Soeharto. Jadi yang harus ngobrol sama dia ya lembaga kepresidenan dan MPR, bukan Wiranto. Pas lagi masa krisis ini, Soeharto pada tanggal 9 Mei 1998 berangkat ke Kairo untuk menghadiri konferensi G15. Terus, pas di pesawat menjelang keberangkatannya itu Soeharto ngomong ke masyarakat-masyarakatnya bahwa tolong masyarakat tenang, pahami kenapa BBM tuh naik. Terus juga dia tuh bilang ke teman-temannya politik itu yang sesama politik buat bahwa pasukan keamanan akan menangani dengan tegas kalau ada berontak-berontak lagi. Ternyata tidak ngaruh, sama aja banyak yang berontak, banyak kericuhan. Jadi segitu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini semoga nilai PTS saya jadi lebih baik lagi karena video ini. Terima kasih.